Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur pada hari ini kalau hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kembali ibadah daring di GKI Taman Mojopahit. Adapun tema yang akan kita dalami pada ibadah hari ini yaitu hamba yang dipercaya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Rinta dari GKI Peterangan. Kiranya ibadah ini dapat mendatangkan berkat bagi kita semuanya yang mendengarkan ataupun yang melihatnya. Tuhan memberkati. Ibadah ini kita mulai dalam karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu pula. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa bahwa kita sudah hampir di penghujung tahun gerejawi. Hari ini adalah minggu biasa yang terakhir dan minggu depan akan ditutup dengan Minggu Kristus Raja. Saudara, di dalam minggu biasa yang terakhir ini kita akan merenungkan sebuah tema, hamba yang dipercaya. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita, apakah selama ini kita layak dipercaya sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia melakukan tanggung jawab kita dan yang mengerjakannya dengan hati yang benar. Saudara, firman Tuhan di dalam Sefanya pasal 1 ayat 7 mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Nah saudara, apakah kita juga telah siap untuk menyambut undangan Tuhan? Kita datang dengan hati yang bersih, yang dimurnikan. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita juga diberi waktu untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita dapat menerima kasih pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh besar Engkau Allah yang agung, yang termulia. Engkau pencipta kami, Engkau yang tak pernah berdosa, Engkau yang patut dipuja-puji, ditinggikan di seluruh muka bumi. Namun Engkau di dalam kemahamuliaan-Mu tetap berkenan mengundang kami yang hina, yang kotor, yang penuh dengan dosa. Engkau tetap bersedia menerima kami, sekalipun kondisi kami jauh berbeda dengan Engkau. Namun ya Bapa, betapa celanya kami ini, ketika kami yang sesungguhnya tak layak di hadapan-Mu sudah Kau panggil, namun ternyata kami justru menolak panggilan Tuhan. Dengan berbagai macam alasan, kesibukan, keengganan,
kebosanan, ketidakmampuan, dan banyak alasan lainnya, kami menolak undangan Tuhan. Kami enggan datang kepadamu. Bahkan ketika kami datang pun, sikap kami tidak betul-betul tulus. Kami tidak sungguh-sungguh menyiapkan yang terbaik untuk menghadap Engkau. Kami tak pernah atau kami jarang untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Oh Tuhan, berkenan tiliklah kami, dan berkenanlah untuk tetap mengampuni kami. Sehingga dengan pengampunan itu menjadi motivasi bagi kami untuk menjalani hidup yang lebih baik. Tegurlah kami, tetapi juga tolonglah kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik dari Engkau. Untuk mengerjakan semuanya itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Tolonglah gerakan hati kami ya Bapa untuk selalu hadir bagi sesama, seperti kehadiran-Mu di tengah dunia ini. Tolonglah kami untuk melayani Engkau dengan setia. Tolonglah kami ya Bapa untuk memiliki pikiran-pikiran yang positif, baik tentang Allah maupun tentang sesama. Sehingga ketika kami mengerjakan hal-hal yang baik dengan cara yang baik yang berkenan di hadapan-Mu, maka kami layak dikatakan sebagai hamba yang dipercaya. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, dan terlebih untuk setiap pengampunan yang Engkau nyatakan di dalam kasih yang sungguh indah. Kami menyerahkan seluruh penyesalan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, bagi kita yang telah mengaku dosa, terimalah berita anugerah yang diambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kaulah
Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami, manusia yang lemah, yang terbatas, kami yang tidak mungkin bisa memahami keseluruhan isi pikiran dan isi hati Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga walaupun terbatas, tapi kami tetap mampu menangkap isi hati Tuhan. Pesan apa yang ingin Engkau sampaikan, supaya kehidupan kami di dunia ini dapat memenuhi tujuan dari penciptaan. Ketika Engkau bermaksud menghadirkan kami di tengah dunia ini, Engkau memiliki sebuah rancangan yang mulia untuk kami lakukan. Kiranya kami dapat belajar untuk terus memenuhi panggilan tersebut dari waktu ke waktu, supaya hidup kami tidak sia-sia. Sampai ketika nanti waktunya selesai, kami tidak kecewa, kami tidak menyesali apa yang telah terjadi, karena kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang Tuhan firmankan bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk perkenan Tuhan berbicara kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah setiap orang yang setia merenungkan, memelihara, dan mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, kalau saudara ingin mencari seorang pegawai, kira-kira kriteria apa yang utama yang ingin kita dapatkan?
Tentu ada deretan syarat atau kriteria tergantung jenis pekerjaannya apa. Tetapi ada hal utama yang kira-kira bisa dipakai untuk seluruh jenis pekerjaan. Apa yang ingin Anda dapatkan dari seorang pegawai, saudara? Nah, kalau ada 2 orang yang melamar kerja pada saudara, ya, lalu dites, ya, kemudian setelah dites kita mendapatkan hasilnya. Orang yang pertama sangat terampil, cekatan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, tetapi dari hasil psikotesnya terlihat bahwa orang ini adalah orang yang tidak tulus, yang sulit diatur, yang punya kemauan keras dan itu maunya sendiri. Itu calon pelamar pertama, saudara. Lalu calon yang kedua setelah dites ternyata didapati hasil pekerjaannya di bawah dari orang nomor 1 tadi. Kurang cekatan, kurang terampil, saudara. Dan hasil psikotesnya menunjukkan dia orang yang ulet, yang tulus, yang mau bekerja keras. Nah, dari 2 calon ini kira-kira Bapak Ibu Saudara mau terima yang mana? Jangan pilih yang ketiga, saudara, karena ada, ya. Yang ngelamar cuma 2 orang ini. Mau dipilih yang mana? Nah, kalau saya pribadi, saudara, kalau saya punya perusahaan, saya akan memilih orang yang nomor 2. Kurang cekatan tetapi tulus dan ulet. Kenapa, saudara? Karena orang semacam ini masih bisa dibimbing. Namanya orang baru lulus kuliah, pasti pengalaman kurang. Keterampilan kerja mungkin juga belum banyak. Tapi kalau ada kemauan untuk belajar, ada keinginan untuk bekerja keras, dan memiliki hati yang tulus, maka dia tidak akan menjadi orang yang angkuh. Orang yang sok tahu, sok pede, orang yang merasa sudah paling pinter, paling bisa, dan gak mau diarahkan lagi. Repot, saudara, kalau punya pegawai tidak mau diatur. Nah, nanti mereka yang akan atur kita. Berarti kalau kita terima orang semacam ini, kita cari malapetaka buat usaha kita sendiri, ya. Jadi lebih baik, saudara, kalau kemampuan itu kurang masih bisa dikembangkan, saudara. Kalau soal hati susah, saudara, kita mau membimbing orang sampai berapa lama? Karena ini relasinya adalah antara tuan dan hamba, bukan antara orang tua dan anak, ya. Jadi kita bicara dalam konteks pekerjaan antara tuan dan hamba. Nah, lalu bagi saudara, kalau Tuhan cari pegawai, kira-kira dia cari yang seperti apa, ya? Kalau kita ini semua jadi pelamar-pelamar bekerja di tempatnya Tuhan, kira-kira Tuhan mau cari pegawai yang kayak apa? Nah, saudara, di dalam bacaan kita Injil Matius pasal 25 tadi disebutkan judulnya perumpamaan tentang talenta. Tapi sebetulnya perumpamaan ini tidak mau secara langsung bicara soal talentanya, ya. Tidak bicara soal berapa banyak sih yang dihasilkan atau berapa besar keterampilan dari seseorang, berapa besar kemampuannya bekerja, bukan. Ini bukan soal talentanya itu sendiri, tetapi ini mau bicara apa sih, saudara? Perumpamaan ini lebih banyak bicara soal hati manusia. Hati manusia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Hati seperti apa yang Tuhan maui, saudara? Supaya kita ini layak untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau kita sering mengatakan, ya kami ini hanyalah hamba-hamba Allah, begitu ya. Lalu hamba yang model apa nih? Nah, di situ diberikan contoh ada 3 orang hamba yang bekerja. Kita tipe yang mana? Tipe yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, saudara, kita mau lihat dulu tipe yang ketiga. Hamba yang ketiga ini yang kita mau soroti dulu. Ketika tuannya pulang, saudara, dan meminta pertanggungjawaban dari para hamba-hambanya ini, apa yang kemudian dikatakan oleh sang tuan kepada hamba yang ketiga ini? Sang tuan itu mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Anda suka diberi label itu, saudara? Rasanya menyakitkan, ya. Tuhan loh yang ngomong, hamba yang jahat dan malas. Kenapa, saudara? Sang tuan ini mengatakan, hamba ini adalah hamba yang jahat. Kejahatan apa sih yang diperbuatnya? Kalau kita cermati cerita ini secara detail, saudara, adakah cerita tentang kejahatan yang diperbuatnya? Tindakan apa yang dia lakukan? Apakah dia korupsi? Talentanya itu dia ambil sendiri lalu dia kabur dengan membawa talenta itu? Saudara, talenta ini jumlah uang yang cukup besar, saudara, ya. Walaupun kelihatannya cuma 1, tapi itu kalau dikurskan dalam rupiah itu angkanya besar sekali. 1 talenta sama dengan 10.000 dinar. 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Katakanlah sekarang ini 1 hari 100.000 lah, gitu ya. 100.000 kali 10.000 berapa, saudara? 1 M. 1 miliar rupiah itu yang dipercayakan kepada si hamba ini. Jadi kalau hamba yang kedua terima 2 talenta berarti 2 M. Yang pertama terima 5 talenta berarti 5 M. Nah, walaupun kelihatannya cuma 1, tapi ini tetap angka yang besar, 1 M. Kalau mau dibawa kabur,
Wah, bisa banget saudara. Dia mau foya-foya dengan uang itu, mau dipakai untuk kesenangannya sendiri, pasti bisa. Tapi apakah itu yang dia lakukan? Dan apa yang dia lakukan dengan uang ini saudara? Apakah dia pakai uang ini untuk menyuap orang-orang, membayar orang-orang untuk demo? Ayo kita demo sang tuan itu, biar nanti aku bisa menggantikan posisinya, biar aku nanti yang gantian jadi tuan gitu. Apakah dia pakai uang 1 M itu untuk bagi-bagi duit kepada orang-orang supaya demo untuk menurunkan si tuannya? Atau dia pakai uang itu untuk melakukan bisnis gelap, jual narkoba, jual barang-barang yang terlarang gitu ya, atau dia memakainya untuk hal bisnis-bisnis yang haram gitu. Apakah dia melakukan semuanya itu saudara? Atau Anda mau tambahkan daftar kejahatan yang lain yang memungkinkan dilakukan oleh seorang hamba terhadap uang yang dipercayakan kepadanya? Jawabnya tidak. Tidak ada satupun tindak kejahatan yang dia lakukan terhadap talenta uang 1 M yang dipercayakan kepadanya itu. Lah lantas apa saudara yang membuat dia dikatakan sebagai hamba yang jahat? Mari kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-24. Ketika sang tuan datang, masing-masing hamba memberi laporan. Nah, apa laporan yang diberikan oleh hamba ketiga ini? Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Kejahatan yang dia buat adalah menganggap tuannya kejam. Ya kalau tuannya memang kejam, wajarlah dia bilang begitu ya. Ini kan bilang apa adanya, jujur begitu saudara. Tetapi kenyataannya apakah tuannya ini kejam? Buktinya hamba yang kedua dan hamba yang pertama fine-fine aja tuh. Relasinya baik tuh sama sang tuan. Mereka bahkan dengan gembira memberikan laporan atas hasil kerjanya. Lalu kenapa hamba yang ketiga ini mengatakan tuannya kejam? Berarti apa yang dia sampaikan ini tidak ada buktinya saudara. Ini hanya sebuah tuduhan. Atau kalau kita kurang suka mengatakan sebuah fitnahan. Sebuah prasangka yang muncul dari subjektivitas dirinya sendiri yang entah bagaimana itu muncul dalam pikirannya. Ia punya konsep bahwa tuannya itu adalah tuan yang kejam. Saudara, orang yang suka menilai negatif terhadap orang lain, apalagi orang yang sudah berbuat baik sama dia, masih saja dinilai negatif. Berarti kira-kira ini orang tipe apa saudara? Orang yang hatinya kayak apa? Orang yang hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan keburukan. Tuhan sebaik itu. Dan kalau ini kita bicara soal gambaran antara Tuhan dan manusia saudara, Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang memeliharanya, Tuhan yang berkenan memakainya menjadi seorang pekerja yang tidak dibiarkannya nganggur. Kita ingat juga perumpamaan tentang orang-orang yang bekerja ya. Sampai jam 5 sore saja si tuan itu masih terus cari orang kerja. Kenapa? Supaya orang-orang gak ada yang nganggur. Supaya kalau sudah kerja bisa terima upah saudara. Ini Tuhan yang luar biasa baiknya masih dibilang kejam. Lah dia mau menilai orang baik itu yang kayak apa saudara? Jadi yang kejam, yang jahat bukan si tuannya, tetapi hamba ini yang pikirannya sudah kotor, yang pikirannya jahat, yang hatinya dengki. Untuk itulah sang tuan bilang, engkau hamba yang jahat. Dan saudara, hamba ini lupa diri. Dia siapa? Dia itu cuman hamba. Namanya hamba harusnya tunduk kepada sang tuan. Tuan yang bagaimana saudara? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 18, ya pernah diberikan sebuah nasihat kepada para hamba. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bahkan kepada yang bengis pun kita tetap harus tunduk kalau kita posisinya karyawan. Kalau memang kita nggak suka, keluar aja saudara. Tapi kalau kita masih bekerja di situ dan kita melihat tuan kita bengis, tapi yang bengis itu toh tetap bayar gaji kita kan. Bahwa kita bisa hidup, bisa makan, bisa membeli ini dan itu dari si tuan yang bengis itu kan. Jadi hormati dia. Ini bukan bicara soal bahwa kita harus lebih tunduk kepada manusia daripada kepada Tuhan ya saudara. Kita lihat konteksnya masing-masing. Tetapi ini bicara soal kepatuhan kita, cara pandang terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Kalau memang saya posisinya hamba, ya taatilah si tuan kita. Kalau kita memandang Tuhan itu buruk, tidak layak untuk diikuti, pergi saudara. Jangan membiarkan hati kita jadi kacau balau.
taat, enggak gitu ya. Kalau kita namanya hamba, budak, jongos, gitu ya, pembantu, karyawan, mau tidak mau harus taat kepada tuannya. Bukan sebaliknya, tuan yang taat kepada hamba, itu enggak ada rumusannya begitu. Jadi kalau enggak suka keluar. Tapi kalau masih di situ taat. Nah, hamba ini saudara punya tuan. Tuannya baik, hatinya yang, tapi hati si hamba ini yang jahat. Maka kalau dia merasa nggak klik dengan Tuhan ini, pergi toh. Ya dia masih terima gaji dari si Tuan ini, kok kemudian enak-enakan bilang si tuannya itu jahat. Hamba ini lupa diri bahwa dia adalah hamba yang mestinya berterima kasih, yang mestinya bersyukur karena diterima kerja di situ, masih dipercaya pegang duit, walaupun tuannya tahu loh ya, Tuan ini bagi-bagi uang itu berbeda-beda karena Tuan ini tahu kesanggupan masing-masingnya. Jadi mestinya tuannya ini ya tahu nih orang ini saja nih nggak punya kemampuan. Tapi tetap dipercaya kasih duit toh. Lah kok malah bilang tuannya jahat. Jadi saudara, kenapa dia dibilang sebagai hamba yang jahat? Karena dia orang yang angkuh, yang merasa dirinya benar dan semua orang itu salah, termasuk si tuannya. Orang yang susah diatur, dikasih kepercayaan malah disimpan uangnya gitu ya, tidak dijalankan. Berarti kan ngeyel, bandel, aku nggak mau kerja, aku maunya menguburkan uang ini. Dan orang yang sulit untuk bersyukur, harusnya dia bersyukur masih diberi kepercayaan di situ, tapi dia sia-siakan karena tidak disyukuri. Nah itu kejahatan yang pertama saudara, yang dia perbuat karena dia menuduh tuannya itu jahat. Dan yang kedua, di ayat 25 laporannya dia mengatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya dikatakan jahat karena dia tidak mau ambil resiko. Saudara, kalau kita diminta untuk menjalankan talenta, dan talenta ini sejumlah uang, untuk menjalankan uang berarti kita harus apa saudara? Berinvestasi. Ya, orang kalau mau berusaha itu namanya mesti berinvestasi. Nah namanya investasi pasti ada resikonya saudara. Investasi macam-macam. Misalnya kita mau berdagang, maka investasi apa yang harus kita buat? Ya kita harus beli barang-barang dulu kan. Kalau kita mau jualan baju misalnya, kan kita mesti harus beli baju dulu. Atau kita membuat sendiri, itu namanya investasi. Uang yang kita punya, modal yang kita punya, kita pakai untuk membeli sesuatu atau membuat sesuatu. Baru kemudian barang itu kita jual dengan harga yang lebih mahal dari harga produksinya, supaya kita dapat untung. Nah ketika kita membeli sejumlah barang untuk kemudian kita jual, barang itu pasti laku enggak? Ya belum tentu. Nah itu namanya risiko. Jadi dalam berdagang, dalam berusaha, dalam menjalankan uang, kita menanam investasi pasti ada risikonya. Bisa berhasil, bisa gagal. Gagalnya bisa kecil, bisa besar juga. Atau kalau kita mau buka salon misalnya, ya, kan pasti kita juga beli dulu ya barang-barang peralatan salonnya. Setelah semuanya komplit, salonnya buka, apakah pasti ada banyak customer datang? Ya belum tentu juga. Tapi itulah namanya risiko berinvestasi, saudara. Nah orang ini takut untuk ambil risiko. Orang ini takut untuk berinvestasi, makanya dia pilih apa? Menguburkan uangnya itu supaya tetap utuh, nggak usah berkurang. Nanti kalau gagal, nanti ada risikonya buruk gimana? Nanti uangnya berkurang, nanti tuanku marah-marah lagi. Nanti aku dianggap orang yang nggak becus dan sebagainya. Nah saudara, karena dia takut inilah, maka dia disebut jahat. Loh kok bisa? Bukankah orang takut mestinya dikasihani? Kalau kita lihat anak kecil ketakutan mendengar bunyi geledek gitu ya, kalau dia ngumpet gitu, apa kita marahin anak itu? Mestinya kan kita dekap, kita kasihani gitu ya. Tapi kenapa kepada hamba yang takut ini, tuannya malah marah? Kita lihat saudara, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kalau kita takut berarti kita tidak mempercayai kehadiran Allah. Orang takut berarti dia tidak percaya kepada yang sudah berjanji akan menyertainya. Sang Tuan ini adalah Tuan yang luar biasa baik. Sang Tuan yang sangat mengerti kemampuan setiap hambanya, yang mengerti betul apa yang diperlukan oleh para hambanya, dan yang bahkan bersedia memberikan pertolongan. Tetapi si hamba yang ketiga ini justru hidup dalam ketakutannya sendiri,
hidup dalam cara berpikirnya yang ngawur, yang terbalik-balik, dalam cara berpikirnya yang menyesatkan. Sudah nuduh tuannya jahat, sekarang juga dia sendiri hidup dalam ketakutan, ya karena berpikir tuannya jahat akan mencaci maki dia dan sebagainya, maka dia memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Maka di samping jahat, si tuan ini juga bilang males. Bukan semata-mata dia takut sama tuannya, tapi memang dasarnya males, belum berusaha, sudah bilang gak bisa. Belum coba, ya namanya kegagalan itu kemungkinan, sama seperti juga keberhasilan itu kemungkinan. Kalau gak pernah dicoba, gak pernah tahu kita ini gagal atau berhasil. Bahkan orang yang telah mencoba berkali-kali, gagal berkali-kali pun pada akhirnya ada satu kesempatan untuk berhasil. Tapi kalau dia selalu mandek, ya namanya berhasil itu gak akan pernah dicapai. Nah Bapak Ibu Saudara, hamba yang ketiga ini memiliki hati yang jahat. Lantas bagaimana dengan kita? Hati yang kita miliki hati yang seperti apa? Dan hati yang Tuhan mau itu hati yang seperti apa sih saudara? Tuhan memanggil kita menjadi pekerja-pekerjanya, memanggil kita menjadi hamba-hambanya. Lantas yang dicari hamba yang kayak apa? Dari kisah ini saudara, dari hamba yang pertama dan kedua, sekarang kita bisa belajar. Yang dicari oleh sang Tuan adalah hati yang percaya. Kalau si hamba ketiga tadi nggak percaya, makanya dia hidup dalam ketakutan. Tapi hamba yang pertama dan kedua memiliki hati yang percaya kepada tuannya. Percaya bahwa sang Tuhan itu baik. Percaya bahwa Tuhan itu mengasihinya. Percaya bahwa sang Tuhan itu memberkatinya, bukan membebaninya. Jadi ketika dikasih duit, dipercaya suruh menjalankan uangnya si Tuan itu bukan beban. Itu bukan tekanan supaya hamba-hambanya ini menderita, supaya mengalami kesulitan, bukan. Ini sebuah kepercayaan besar. Ini jalan untuk memberikan berkat kepada para hamba itu. Nah karena hamba-hamba ini percaya saudara, maka mereka menjalankan tugasnya, menjalankan tanggung jawabnya dengan luar biasa baik. Apakah kemudian hamba pertama dan kedua ini hanya melulu sukses? Apakah mereka nggak pernah gagal? Apakah mereka tidak pernah mengalami kesalahan-kesalahan? Mestinya ya pernah. Siapa sih di dunia ini orang yang tidak pernah gagal? Orang paling hebat di dunia ya, para ilmuwan, para penemu, orang-orang yang sukses, yang sekarang jadi orang paling kaya di dunia, semuanya pernah mengalami kegagalan. Tetapi toh kegagalan itu tidak menghentikan langkahnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dipercayainya. Nah dalam hal ini saudara, kalau kita menjadi pekerja-pekerjanya Kristus, mestinya kita percaya Allahku yang telah memanggil aku, yang telah mempercayakan tugas ini kepadaku, akan menyertai aku. Jadi kalaupun ada sesuatu yang saya nggak bisa, yang saya belum mengerti, yang kali ini gagal, itu tidak menghentikan langkah kita. Karena percaya jalan keluar disediakan oleh Tuhan. Karena percaya berkat itu masih ada buat kita. Karena percaya kasih-Nya begitu besar, berkenan menopang kita. Nah hati yang percaya ini yang mesti ada di dalam diri saudara dan saya, supaya kita layak untuk menjadi hamba-hambanya yang baik dan setia. Jadi yang kedua saudara, hati yang mesti dimiliki adalah hati yang dapat dipercaya. Yang pertama hati yang percaya, yang kedua hati yang dapat dipercaya. Perhatikan kata tuannya itu kepada hamba yang pertama dan kedua. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Para hamba ini punya semangat, tekad yang kuat, ulet bekerja, setia mengerjakan tugasnya sampai akhir, sampai sang tuan datang kembali. Si tuan ini datang ya ndak laporan dulu, ya ndak kirim WA dulu, ya atau nggak telepon dulu. Aku mau pulang loh ya, persiapkan semuanya baik-baik. Enggak, tuannya datangnya tiba-tiba, pulangnya tiba-tiba. Tapi mereka selalu dalam keadaan siap memberikan pertanggungan jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Jadi saudara, perumpamaan ini bukan bicara soal berapa banyak sih yang mesti kita hasilkan. Ya, kalau saya jadi hamba Tuhan itu berarti saya harus kerja sekeras apa, ada berapa banyak hal yang bisa saya lakukan, yang bisa saya hasilkan, ada berapa banyak hal yang bisa tampil dengan luar biasa. Oh bukan saudara,
Sekali lagi Sang Tuhan sudah tahu kemampuan hamba-hambanya masing-masing. Dia tidak akan nuntut kita mengerjakan yang lebih daripada yang kita mampu. Jadi kita juga tidak perlu sibuk membandingkan dengan para hamba yang lain. Kok saya cuma dipercaya segini, kok saya cuma bisa menghasilkan segini, berarti saya gagal. Jangan suka menilai diri sendiri. Biarkan nanti Tuhan yang nilai kalau dia datang kembali. Bagian kita saat ini adalah setia, bertanggung jawab, mengerjakan tugas kita sampai tuntas. Nggak usah banyak alasan. Manusia itu makhluk paling hebat untuk cari alasan ya. Kalau sudah dasarnya suka sama orang, dia akan terus cari alasan untuk ngejar orang itu ya. Tapi kalau namanya sudah nggak suka dengan seseorang, dia juga akan cari alasan untuk menghindari orang itu. Manusia pintar cari alasan untuk mendukung apa yang dia maui. Sekarang kita belajar, bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Jadi cari alasannya bukan cari alasan dari diriku, tapi cari alasannya dari sudutnya Tuhan. Kenapa ya Tuhan kok mau mempercayakan hal ini kepadaku? Kenapa ya Tuhan berikan kepercayaan tuh hal ini bukan yang lain? Nah itu yang perlu kita terus gali. Sehingga akhirnya kita punya klik, kita punya sesuatu yang pas, yang sungguh menggerakkan, yang sungguh memotivasi kita. Ya, aku mau kerja. Ya, aku mau lakukan dengan semangat, dengan sukacita. Walaupun ada tantangan, tapi aku senang, aku sukacita mengerjakan hal ini. Nah Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya nanti Sang Tuhan itu akan kembali. Dan Ia akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Ya, kita semua hambanya, satu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan segalanya. Apakah kita nanti akan dinilai sebagai hamba yang layak, yang baik, yang setia, atau malah hamba yang jahat dan yang malas. Oleh karena itu dalam kurun waktu ini saudara, selama kita masih ada di dunia ini, ujian-ujian pun akan kita lewati. Karena ujian-ujian itulah yang akan terus menguji hati kita ini seperti apa. Hati seorang hamba yang kita miliki itu hati yang seperti apa. Semuanya itu hanya akan teruji saudara, kalau memang kita melalui ujian-ujian. Kalau semuanya lurus, mulus, gampang gitu ya, gak akan terlalu terlihat. Emas yang murni baru bisa terlihat setelah pembakaran kan. Seorang anak baru bisa kelihatan cerdas kalau dia bisa mengerjakan soal ujian-ujian yang bagus. Seorang karyawan akan dianggap hebat kalau setelah ada masalah di perusahaan itu dia bisa mengatasinya. Kan gitu ya. Jadi kita pun para hamba Tuhan juga akan mendapatkan ujian-ujian. Anda usah jauh-jauh saudara, hari-hari ini kita semua menghadapi ujian itu. Masa pandemi ini adalah ujian. Ujian untuk menilai hati kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Ketika kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, apakah kita masih punya kerinduan dan ketulusan untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau kita masih suka cari-cari alasan, enggak enak kok, cuma nonton YouTube. Enggak enak, enggak bisa ketemu orang. Enggak enak, tayangannya kurang bagus. Enggak enak, monoton gitu-gitu terus, enggak berubah-berubah. Ada saja alasannya, dan akhirnya kita memilih untuk tidak beribadah. Saudara, ketika dulu kita datang ke gedung gereja, ketika kita beribadah di gedung gereja, apakah kita juga antusias? Apakah kita juga memuji dengan segenap hati? Apakah itu menjadi hari yang ditunggu-tunggu? Kalau diajaknya pergi liburan, ya pada akhirnya juga milih liburan kan daripada ke gedung gereja. Sebetulnya situasi apa aja sama saudara. Tapi di tengah situasi yang lebih berat, itu akan lebih lagi semakin menguji kita. Apakah saya ini punya hati yang melekat pada Tuhan? Dasarnya saya tuh suka ibadah atau enggak gitu loh. Kalau saya dasarnya itu suka ibadah, suka memuji Tuhan, suka dekat dengan Tuhan, mau di gedung gereja, mau di rumah ya sama aja. Mau kondisinya normal, mau kondisinya enggak normal ya sama aja saudara. Mau bareng-bareng rame-rame, mau di dalam rumah ya sama. Mau situasinya lancar, enak, hangat, harmonis, atau mau di dalam rumah dalam situasi mencekam, kita sedang berusaha menghindari sebuah virus, ya enggak apa-apa. Yang penting Tuhannya masih mau saya datangi. Yang penting Tuhannya masih mau menerima hidupku. Itu loh alasan yang mesti kita capai saudara, bukan cari alasan-alasan yang lain. Nah masa-masa ini kita semua diuji ya. Apakah kita orang yang senang melekat bersekutu pada Tuhan, atau cuman orang yang suka cari alasan? Kita mesti juga bertanya, apakah kita suka rindu melayani Tuhan, bahkan dalam bentuk-bentuk yang baru?
Kalau biasanya saya melayani dengan style A, style B, saya melayani di bidang A, di bidang B, dan itu saya sudah expert lah, sambil merem aja saya bisa gitu ya. Nah sekarang karena tidak banyak hal dilakukan dalam gedung gereja, lantas apa yang bisa kita lakukan? Oh ya sudah, toh pelayanan tutup, ya. Persekutuan ibadah tutup, pelayanan juga tutup. Atau kita mesti putar otak, saudara. Kita mesti berani ambil risiko untuk ambil bentuk pelayanan yang baru. Dulu mana ada kamera-kamera begini di gedung gereja ya, nyuting, nyorot gitu, yang ambil bagian yang bagus, editing video untuk sebuah ibadah. Jarang sekali saudara kalau tidak untuk event tertentu. Tapi sekarang setiap minggu berarti ada jemaat-jemaat yang harus siap untuk ambil bagian di dalam proses rekaman ibadah ini. Ini hal yang baru. Belum banyak gereja siap untuk itu. Tapi maukah kita memberi diri? Duh gimana, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Nah kalau kita enggak pernah mau coba, ya enggak akan pernah berhasil. Tapi saya salut sekali dengan orang-orang yang memberi diri untuk tetap ikut ambil bagian di dalam situasi yang terhimpit seperti ini. Ide-ide baru, cara-cara baru, teknik-teknik baru yang harus dipelajari dalam waktu yang singkat. Mungkin sebelumnya sudah bisa tapi belum pernah dipakai aja ya. Atau yang memang sama sekali belum bisa dan bilang aku mau belajar. Kasihan kalau yang ngerekam cuma 1-2 orang gitu ya, tiap minggu itu terus gitu ya. Aku mau belajar, aku mau nyoba untuk ngerekam. Aku mau belajar untuk melakukan ini dan itu, saudara. Kita pikirkan. Kalau dulu kita jarang-jarang kontak sesama anggota jemaat ya. Nah sekarang WA grup di gereja-gereja itu rame banget tuh. Semua saling berkirim kabar lewat itu ya. Nah manfaatkan saudara, dulu enggak pernah, ya sekarang pernah. Dulu jarang kontak-kontak gitu, enggak tahu nomor-nomornya HP dari saudara-saudara kita di gereja ya. Karena cuma ya ketemu sekali seminggu di gereja, say hey gitu, cipika, udah selesai begitu ya. Tapi sekarang ketika kita masuk dalam WA grup, kita tahu ya nomor-nomor mereka. Nah, jangan dipakai untuk di hal yang negatif. Sekarang banyak tuh nomor WA dihack, minta uang gitu ya. Nah pakailah untuk hal yang positif, saudara. Telepon saudaramu itu, tanya kabarnya, terutama mereka yang sendirian di rumah, mereka kesepian. Telepon, Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya doakan? Ya kalau perlu, kalau memang kita sehat, dia sehat, kunjungi secara personal ya, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau kita tahu ada saudara kita yang sangat membutuhkan, ayo coba kasih hantaran apa kek, cuman nasi ya, cuman lauk apa, tetapi itu kita berikan dengan tulus dan itu sungguh memberkatinya. Itu pun bentuk pelayanan yang baru yang mungkin dulu tidak pernah kita lakukan. Karena dulu banyak orang mengalami hal-hal yang baik. Sekarang banyak orang kepayahan. Coba kreatif berpikir apa yang mesti kita lakukan. Dan ketika sekarang tidak ada lagi kantong kolektor yang diedarkan, nggak tahu amplop-amplop masih dikirimkan atau tidak, saudara. Ketika tidak ada lagi sarana-sarana itu, apakah kita tetap rindu memberi persembahan buat Tuhan? Ya, buat gerejanya, buat pelayanan-pelayanan yang masih tetap dilakukan. Gereja yang memberkati juga masyarakat luar, itu semua membutuhkan dana. Adakah kita tergerak untuk tetap ikut support walaupun tidak ada sarana yang kelihatan di depan mata kita? Dan apakah kita mau tetap mengembangkan kasih kepada sesama kita, dengan tetangga, dengan kerabat, saudara-saudara kita, dengan rekan-rekan kerja kita dan siapapun yang kita jumpai? Apakah hambatan-hambatan di masa sekarang ini, kesulitan-kesulitan di sekarang ini justru makin menipiskan kasih kita? Atau justru makin mempertebal, mengembangkan kasih kita? Ini loh saatnya saya mau tunjukkan kasihku, karena semakin banyak orang yang bisa ditolong dan perlu ditolong. Jadi saudara, sebuah pertanyaan besar, apakah kita dapat menjadi seorang hamba yang dipercaya? Ketika Sang Tuhan sudah memberikan sejumlah talenta kepada kita, kita mau apakan? Mau kita pendam karena kita malas ambil risiko, malas putar otak, karena kita enggan untuk berpikir, karena kita takut nanti daripada salah, daripada dimarahin? Atau kita mau terus kembangkan itu walaupun ada resiko untuk gagal, walaupun ada resiko untuk saya lebih capek, ada resiko saya lebih repot, tapi saya percaya Tuhan itu pasti hadir, menguatkanku, menolongku mengatur waktu, menolongku membuka jalan dan sebagainya. Mana yang akan kita pilih? Dan itu akan menentukan ungkapan yang akan Tuhan berikan kepada kita nanti. Hai hambaku yang jahat dan malas, atau hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung roh dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang boleh Engkau berikan kepada kami, sekalipun kemampuan kami sangat kecil, hidup kami tak layak, tapi Engkau terus memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menjadi pelayan-pelayan yang tangguh, yang siap memberkati dunia ini. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini ya Bapa, dengan bermalas-malasan, dengan sibuk dengan urusan kami sendiri, atau dengan berbagai alasan lainnya untuk menolak panggilan Tuhan ini. Kiranya kami bersedia menyambut anugerah Tuhan ini dan bekerja dengan giat, bekerja untuk melakukan panggilan Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik untuk hadir di tengah dunia ini, menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan, menyatakan damai sejahtera Allah, dan untuk menyampaikan berbagai kabar baik yang berasal dari Engkau sendiri, sehingga dunia ini merasakan segala kebaikan Tuhan. Dunia ini boleh memuja, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dunia ini mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Terkhusus pada kondisi pandemi saat ini di mana dunia sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Kiranya kami sebagai hamba-hamba Allah tak pernah berhenti, tak pernah lelah untuk berjuang menghadirkan cinta kasih di tengah dunia ini, supaya mereka yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya, mereka yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan perekonomian yang lebih baik, mereka yang berjuang untuk keharmonisan rumah tangganya, mereka yang berjuang untuk mendidik anak-anaknya dalam keterbatasan, mereka yang melakukan berbagai macam perjuangan, kiranya mereka mendapatkan kekuatan, penghiburan, dukungan dari para hamba Allah. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan yang Kau berikan. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang boleh Engkau nyatakan, untuk kekayaan alam yang ada, untuk perekonomian yang cukup baik di negara ini, untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dilakukan di tengah masa pandemi ini, juga berbagai kesempatan pembangunan yang masih bisa dikerjakan oleh negeri ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu, bahkan untuk para pemimpin yang telah bekerja dengan antusias, dengan penuh tanggung jawab, yang rela mengorbankan banyak hal, baik waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk berkumpul dengan keluarga, bahkan untuk sekedar beristirahat secara cukup pun mungkin hal itu dikorbankan, karena mereka sungguh mencintai bangsa ini. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk kesempatan beribadah di negeri ini. Walaupun kadangkala kami mendengar berita-berita yang miris, tetapi sampai hari ini masih cukup banyak umat beragama yang saling peduli, yang saling toleran, yang saling mengasihi, sehingga kebebasan memeluk agama di negeri ini masih dapat terjadi. Dan masih banyak hal lain yang Bapa yang kami bisa syukuri. Tetapi kami tetap juga membutuhkan uluran tangan Tuhan, agar negeri ini mampu untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan lebih baik lagi. Biarlah dari waktu ke waktu para pemimpin kami lebih bijak dan lebih mengerti apa yang mesti dilakukan. Setiap elemen masyarakat pun juga mengerti bagian apa yang harus dilakukan, sehingga masa pandemi ini dapat segera berlalu. Kami terus mendoakan para tenaga medis yang setiap harinya bekerja di ruang isolasi. Mereka yang seharian bekerja harus menggunakan APD lengkap, tertutup dari kepala sampai ujung kaki. Sungguh menyesakkan, membuat sirkulasi udara kurang baik, dan tentu membuat lelah tubuhnya. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, memberikan kekuatan ekstra, Engkau yang terus memelihara dan memberikan kesehatan yang baik, sehingga para tenaga medis ini tetap dapat bersukacita dalam menjalankan perannya, dan mereka pun tetap merasakan berkat-berkat Tuhan, baik dirinya maupun keluarganya. Kami juga serahkan ya Bapa kehidupan bergereja. Setiap gereja yang menghadapi tantangan hambatan, mari Engkau yang pimpin dan memberikan jalan keluar bagi kami.
Dan terkhusus untuk GKI Taman Majapahit, biarlah Tuhan yang hadir di dalam setiap jemaat Tuhan, baik anggota jemaat simpatisan, baik pendeta, penatua, dan juga seluruh anggota jemaat, kiranya kami tetap bisa memberikan yang terbaik, tetap tersalin relasi yang hangat meskipun perjumpaan-perjumpaan itu sangat minim. Dan biarlah kami juga rindu selalu memberikan yang terbaik. Secara khusus bagi panitia Natal Tahun Baru yang juga tengah mempersiapkan rangkaian acaranya, Tuhan kiranya tetap menolong, memberikan daya kreatif yang baik, karena mungkin ada bentuk-bentuk acara baru yang mesti dikerjakan di masa seperti sekarang ini. Bapa, kami juga akhirnya serahkan untuk seluruh pergumulan pribadi kami. Mari Engkau yang mendengar setiap seru doa kami, apa yang kami serahkan kepada Engkau, yang kami naikkan dengan jeritan, dengan tangisan, dengan penuh kepayahan. Tuhan, kami tahu Engkau tak pernah membiarkannya. Engkau menghargai hati-hati yang hancur yang datang kepadamu, dan Engkau berkenan memulihkannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Secukupnya ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 116 ayat 17 yang mengatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Adapun cara mempersembahkan, Bapak Ibu dapat melihat tayangan di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Meski penuh derita, tidak
hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semuanya. Nah, sebentar lagi udah Desember nih, sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Pada Natal tahun ini, ada yang spesial loh. Apa itu? Nah, Panitia Natal akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semuanya untuk berkontribusi, yakni dengan memujikan lagu theme song Natal yang berjudul Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semuanya bisa simak lagunya ya. Langkah-langkah untuk merekam. Yang pertama, Bapak Ibu harus menyediakan 2 handphone dan 1 earphone. Musik akan dikirimkan melalui pamong wilayah masing-masing. Usahakan dalam video Bapak Ibu musik tidak terdengar, yakni dengan cara mendengarkan musik melalui earphone. Kemudian, posisikan kamera Bapak Ibu sejajar dengan posisi Bapak Ibu. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kemudian diletakkan saja, jangan dipegang. Dan usahakan untuk berada di ruangan yang terang. Nah, mudah bukan Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semuanya? Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semuanya dapat mencobanya dan merekam video di rumah masing-masing. Setelah itu dikirimkan pada nomor WhatsApp Panitia Natal yang tertera di video. Paling lambat dikirimkan tanggal 20 November 2020 karena akan ditampilkan pada Advent pertama secara acak, tidak berdasarkan wilayah masing-masing. Untuk pakaiannya, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semuanya dapat menggunakan pakaian bernuansa hijau atau merah. Tidak harus polos, namun bernuansa hijau atau merah. Yuk, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semuanya, kita berkontribusi dalam Natal kita pada tahun ini. Mari kita memuji Tuhan. Kami tunggu Tuhan Yesus memberkati.